Santai mawon gini ya, ini termasuk di antara kesalahan kita kadang bandingkan hukum fikih Islam dengan tatanan modern. Sebetulnya masalahnya anda harus ekstrim itu gitu. Karena sesuatu yang nggak perlu dibenturkan ya nggak usah dibenturkan, ya biasa aja. Hanya biasa aja begini. Sebetulnya ayat itu kan ada terusannya farajulu wa imra'atani mimman tardona minasyuhada. Ukurannya apa? Misalnya antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Jadi Abu Hanifah itu sangat longgar dalam bab usul fikih. Jadi yang diceritakan Quran itu tentu kondisi ideal versi yang paling baik, versi yang paling dapat ridha Allah. Tapi selalu saja, saya ulang lagi, selalu saja ada ruang di mana orang-orang ahli fikih bikin kaidah ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jangan kalau tidak bisa ideal terus sama sekali. Jadi kalau tidak bisa a'lal kamalat, jangan sampai tidak di adnal kamalat. Misalnya begini, kalau nuruti ideal, saksi itu harus adil. Adil itu orangnya nggak pernah dosa besar, nggak sering dosa kecil. Mana ada orang sekarang seperti itu? Terus saksi itu orangnya harus begini-begini. Nak nuruti istri juga gitu. Kalau nuruti kriteria itu harus gitu. Nggak ketemu. Li Jamali harus cantik, Wamali harus punya uang, harus punya nasab, punya agama. Pasti yang seperti itu nggak mau sama kamu kan gitu. Jadi, nah lalu inti daripada kesaksian itu qat'un niza. Ada kepastian kalau sengketa ini menang ini, karena ini ada saksinya, yang lain tidak ada saksinya. Atau yang satu saksinya kuat, yang satu tidak kuat. Itu saja sebetulnya kebutuhan dalam konflik itu qat'un niza. Soal surahnya persis apa enggak, ya kita yakin yang digambarkan Quran itu kelas A, a'lal kamal. Yang kita lakukan itu adnal kamal. Karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Dulu itu malah kalau nuruti persis. Kalau sengketa itu disidangkan harus habis asar. Dulu orang masih normal. Kalau habis asar itu kan mau surup itu. Mau matahari tenggelam. Itu zaman orang era soleh. Itu mau surup itu kayak apa kiamat. Terus perasaannya orang sampai cacilik kan mlebu omah, api pitik kan mlebu omah. Saya kira orang ya, surup-surup malah gue melaku-melaku tinggu ngabuburit. Nah, dulu enggak, bayangkan dulu itu enggak ada listrik. Enggak ada listrik, terus orang itu kayak histeris setiap mau ngadepi apa malam itu. Karena enggak ada. Sehingga supaya orang itu takut akhirat, takut kematian, kalau ada sidang penting disuruh habis asar. Ini kalau menurut cerita Quran. Makanya kan di Quran itu ketika ada dua orang itu bersaksi fa'ib simani billah la syaitan dari fa'ib ba'da sholat itu disuruh apa? Habis sholat apa? Asar. Jadi dulu itu orang itu sampai seperti itu. Tapi sekarang eranya rubah, orang itu profesional, ada jam ngantor. Jam ngantor jam 9, jam 10 itu waktu orang paling lupa mati. Kan dulu izzadatu bainikum ta khadar ahadakum muntau taraka khairan alwasatu dan akrubun terus sak terus itu jadi dicari waktu paling orang itu gampang ingat akhirat, kemudian dia ndak bohong mergo surup-surup. Makanya kalau orang dulu sudah umur sak Pak Arifin waktune wis asar, maksudnya wis meh gitu. Dan dulu itu ngefek betul sampai Nabi ngendikan jangan sholat habis asar, karena habis asar itu setan sedang mengangkangi di sisi ini. Itu makanya dulu terus dipakai kesaksian supaya orang itu takut. Nah, makanya saya cerita nggak perlu benturkan hukum fikih Islam dengan hukum negara, tapi kita juga jangan mengatakan terus sudah saatnya meninggalkan fikih Islam malah keliru lagi. Kita katakan tadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang bisa dilakukan ya dilakukan. Yaitu tadi inti daripada kesaksian itu kan ada qat'un niza tadi. Kalau ada percekcokan ya kita tentu mihak yang punya saksi daripada yang tidak punya
saksi. Yang saksinya adil daripada yang saksinya fasik. Yang saksinya banyak daripada yang saksinya sedikit. Ya sudah, itu yang maksimal yang bisa kita ketahui. Bisa saja indallah sebetulnya salah, kebetulan ini saksinya adil, ternyata adil pesanan. Sudah didesain sedemikian, diset sedemikian rupa, dikondisikan terus. Ya kita tidak pernah tahu, makanya Saudara Rasul ketika kamu berdebat di depan saya, jangan-jangan di antara kalian cara berargumentasi lebih meyakinkan, kemudian saya menangkan. Sebenarnya ketika saya menangkan dan kamu salah, sebetulnya kamu tak kasih neraka gitu. Dan Nabi ngendikanya dengan penuh, ya Nabi punya karisma, sehingga dulu tuh wong ape bodoh niku sorak sido saking wibawanya Nabi. Nah, sekarang nyari kodi yang wibawa kayak Nabi kan tidak mungkin. Malah kodine wedi pesakitan yang mergo orderan misalnya kan ribet. Tapi jangan pula katakan gak usah ada kodi, ada adil, malah gak karu-karuan dunia ini. Ya tadi kaidahnya Mbah Mun, semua ulama itu malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Saya sering disewani santri atau masyarakat, Gus kula badhe pegatan, bojoku ucur wewet judes ngene-ngene. Terus ketika tak bedheki gini rata-rata sudah pegatan. Enak endi keceluk di bojo ambek keceluk duduk. Isen ndi kira-kira. Isen duduk wis kita wong lanang ngrati bojo iki ribet. Yo wis ora usah pegat. Paling gak ngamanno kowe status keceluk wong lanang di bojo gagah. Senajan nek ning omah diamuki ya ora usah mulai pada kono turu mulai. Jadi tadi malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Jadi kesaksian itu kan gunanya itu tadi, kalau ada sengketa hakim ini gampang mihak mana kan. Ya sudah, kalau notaris itu nganggap perempuan ini cukup dalam kesaksian, ya sudah itu katakan hukum notaris. Tapi apa itu menghilangkan hukum Islam apa? Nggak usah gitu, itu nanti memicu. Senengannya kok memicu.